Buku Surga karya hamba Tuhan Luisa Picareta, volume 1, bagian 11. Beberapa hari setelah kejadian di atas, saya merasa seperti kehilangan kesadaran lagi. Saya ingat bahwa pada awalnya, setiap kali saya merasakan keadaan seperti itu, saya pikir saya akan meninggalkan hidup. Saat saya kehilangan kesadaran, Tuhan kita menampakkan dirinya sekali lagi dengan mahkota duri di kepalanya, berlumuran darah, dan berpaling kepada saya. Dia berkata, "Anakku, lihatlah apa yang dilakukan manusia kepadaku. Di masa-masa menyedihkan ini, kesombongan mereka begitu besar sehingga mereka telah meracuni seluruh udara dan bau busuk yang menyebar kemana-mana sedemikian rupa sehingga telah mencapai bahkan di depan tahtaku di surga. Mereka bertindak sedemikian rupa sehingga menutup surga dengan sendirinya. Orang-orang yang malang itu tidak memiliki mata untuk mengetahui kebenaran, karena mereka dikaburkan oleh dosa kesombongan, diikuti oleh kejahatan-kejahatan lain yang mereka bawa bersama mereka. Oh, kumohon, berikanlah aku kelegaan dari begitu banyak kejang yang menyakitkan, dan penebusan atas begitu banyak kesalahan yang telah dilakukan terhadapku." dan sambil berkata demikian, dia melepaskan mahkota dari dirinya, yang tidak tampak seperti mahkota, tetapi seluruhnya menyatu, sehingga tidak ada sedikit pun bagian kepala yang tersisa. Semuanya tertembus oleh duri-duri itu. Saat dia melepaskan mahkota itu, dia mendekatiku dan bertanya apakah aku menerimanya. Aku merasa begitu hancur. Aku merasakan begitu banyak rasa sakit karena pelanggaran yang telah dilakukan, sehingga hatiku terasa terbelah. Aku berkata kepadanya, "Tuhan, lakukanlah padaku apa yang Engkau kehendaki." Maka dia mengambilnya. Dia menancapkannya ke kepalaku dan dia menghilang. Sekarang, siapa yang bisa menggambarkan kejang-kejang yang kurasakan ketika aku sadar kembali? Setiap gerakan kepalaku membuatku merasa seperti akan menghembuskan napas terakhir. Begitu hebatnya rasa sakit dan tusukan yang kurasakan di kepala, mata, telinga, dan belakang leherku. Aku merasakan duri-duri itu menembus hingga ke mulutku. Dan mulutku mengencang sedemikian rupa sehingga aku tidak bisa membukanya untuk makan, sehingga terkadang aku bisa bertahan 2 hari, terkadang 3 hari, tanpa bisa makan apapun. Ketika rasa sakit itu mereda, aku akan merasakan dengan jelas sebuah tangan yang menekan kepalaku dan memperbarui rasa sakit. Dan terkadang kejang-kejang itu begitu hebat sehingga aku kehilangan kesadaran karena rasa sakitnya. Pada awalnya, ini terjadi pada hari-hari tertentu, sementara pada hari-hari lain tidak. Ketika kejang itu berulang, akan terjadi 3 atau 4 kali sehari, dan terkadang berlangsung 1/4 jam, terkadang setengah jam, terkadang 1 jam, dan kemudian aku akan terbebas. Meskipun merasa sangat lemah dan menderita. Aku akan tetap menderita, kurang lebih, tergantung seberapa banyak rasa sakit itu disampaikan kepadaku selama keadaan tertidur itu. Saya juga ingat bahwa karena terkadang saya tidak bisa membuka mulut untuk makan, seperti yang saya katakan di atas, karena penderitaan di kepala saya, dan karena keluarga saya tahu bahwa saya sebenarnya tidak ingin berada di tengah keramaian. Ketika mereka melihat saya tidak makan, mereka akan menganggapnya sebagai kerepotan saya. Dan tentu saja, mereka akan menjadi jengkel. Mereka akan marah. Mereka akan mengejek saya. Sifat saya ingin membenci hal ini,
karena saya melihat bahwa apa yang mereka katakan tidak benar, tetapi Tuhan tidak menginginkan kebencian ini, dan inilah yang terjadi. Suatu malam, saat kami sedang makan malam dan saya dalam keadaan tidak mampu membuka mulut, keluarga saya mulai merasa sedih. Saya sangat terpengaruh sehingga saya mulai menangis, dan agar tidak terlihat, saya bangkit dan pergi ke tempat lain, masih menangis. Dan saya berdoa kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria yang Maha Suci untuk memberi saya pertolongan dan kekuatan agar dapat menanggung cobaan ini. Tetapi saat saya melakukan ini, saya merasa mulai kehilangan kesadaran. Ya Tuhan, betapa sakitnya hanya memikirkan bahwa keluarga saya akan melihat saya, karena sampai saat itu mereka belum menyadarinya. Pada saat itu, saya berkata, Tuhan, jangan biarkan mereka melihat saya. Saya sangat malu dilihat, sehingga saya sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa, dan saya berusaha sebisa mungkin untuk bersembunyi di tempat-tempat di mana saya tidak dapat dilihat. Ketika aku terkejut, sedemikian rupa sehingga aku tidak punya waktu untuk bersembunyi atau setidaknya berlutut, karena apapun posisiku, aku akan tetap di posisi itu, dan mereka mungkin mengatakan aku sedang berdoa, maka aku akan ketahuan. Saat aku kehilangan kesadaran, Tuhan kita menampakkan dirinya di tengah-tengah banyak musuh yang menghinanya dengan berbagai macam cara. Terutama, mereka menangkapnya dan menginjak-injaknya. Mereka menghujatnya, mereka menarik rambutnya. Tampaknya bagiku bahwa Yesusku yang baik ingin melarikan diri dari bawah telapak kaki yang busuk itu. Dan dia terus mencari. Siapa tahu, dia mungkin menemukan tangan yang ramah yang akan membebaskannya. Tetapi dia tidak menemukan siapapun. Sambil melihat ini, aku tidak melakukan apapun selain menangis atas penderitaan Tuhanku. Aku ingin pergi ke tengah-tengah musuh-musuh itu. Siapa tahu, mungkin aku bisa membebaskannya. Tetapi aku tidak berani. Aku berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku ikut merasakan penderitaanmu. Oh, kumohon. Seandainya saja aku bisa meringankan bebanmu dan membebaskanmu. Saat aku mengatakan ini, musuh-musuh itu seolah-olah mereka mengerti, menyerangku, tetapi dengan sangat marah. Dan mereka mulai memukuliku, menarik rambutku, menginjak-injakku. Aku sangat takut, aku menderita. Ya, tetapi di dalam hatiku, aku merasa puas, karena aku bisa melihat bahwa Tuhan diberi sedikit waktu istirahat. Setelah itu, musuh-musuh itu menghilang, dan aku tinggal sendirian bersama Yesusku. Aku mencoba untuk mengasihaninya, tetapi aku tidak berani mengatakan apapun. Dan dia, memecah keheningan, berkata kepadaku, Semua yang telah kau lihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pelanggaran yang terus-menerus mereka lakukan kepadaku. Kebutaan mereka, keserakahan mereka dengan hal-hal duniawi sedemikian rupa sehingga mereka mencapai titik di mana mereka bukan hanya menjadi musuhku yang kejam, tetapi juga musuh bagi diri mereka sendiri. Dan karena mata mereka tertuju pada lumpur, mereka mencapai titik di mana mereka menghina yang maha kekal. Siapa yang akan memperbaiki begitu banyak rasa tidak tahu terima kasih? Siapa yang akan berbelas kasih kepada begitu banyak orang yang telah mengorbankan darahku dan yang hidup hampir terkubur dalam bau busuk hal-hal duniawi? Kumohon, mari ikutlah denganku
Dan berdoalah serta menangislah bersamaku untuk begitu banyak orang buta yang hanya melihat segala sesuatu yang ada di bumi, lalu menghina dan menginjak-injak rahmatku di bawah kaki kotor mereka, seolah-olah rahmatku adalah lumpur. Oh, kumohon, angkatlah dirimu di atas segala sesuatu yang duniawi. Bencilah dan hinalah segala sesuatu yang bukan milikku. Jangan lagi terpengaruh oleh penghinaan yang kau terima dari keluargamu setelah kau melihatku begitu menderita. Sebaliknya, ingatlah hanya kehormatanku, penghinaan yang terus-menerus mereka lakukan kepadaku, dan hilangnya begitu banyak jiwa. Oh, kumohon, jangan tinggalkan aku sendirian di tengah begitu banyak penderitaan yang menyiksa hatiku. Semua penderitaanmu sekarang tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang akan kau derita. Bukankah aku selalu mengatakan kepadamu bahwa yang kuinginkan darimu adalah meniru hidupku? Lihatlah betapa tidak miripnya dirimu denganku. Karena itu, beranilah dan jangan takut. Bersambung ke volume 1 bagian 12. Terima kasih. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.